Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya lihat di sini ada Abdirrahman sama Yakub ya. Yakub, Ada Bu, ada. Abdirrahman, Iya ada Bu. ada ya. Oke, Yakub, where is Yakub? Ya Bu, Yakub, ya ada Bu. answer please. Ya, Bu. Okay. If I speak in bahasa, you can understand what I say. Ya Bu, Ada Bu juga dia ada. Oke, kalau saya ngomong bahasa Indonesia paham ya? ya paham Bu. Paham, Ya paham. paham. Oke, Abdirrahman paham? Paham tapi belum lancar Bu. Belum lancar. Oke, berarti kalau saya nyampaikan materi dalam bahasa Indonesia paham ya? Iya, Paham. Oke. insyaallah. Insya Allah. Oke. Tapi kalau misalnya masih belum paham, but you still I don't understand what I say, you can private message to me. Ya, dapat WhatsApp langsung ya. Oke, siap Bu. Insyaallah. Saya akan coba pelan-pelan saja menerangkan materinya. Ya, kayak Yakub, kenapa baru join? Praktikum belum pernah masuk ya, Yakub? Ya Bu. Kenapa? Kenapa tidak pernah join dalam kelas praktikum saya? Yakub, ada masalah? Ya Bu. Kenapa tidak pernah join di kelas praktikum? Bu dia katanya dia bingung linki Hai, berkuliahan dia bingung. pardon me? Can you explain again? Linki berkuliahan dia bingung. Linki mana linki itu? Oh, Google Meet. nggak tahu linknya mana gitu. Iya gitu. Oh, oke. Tapi ada di grup. Dia baru tahu Abu. Oh, Dia belum ada kabar gitu. baru tahu. Oke. Iya. Sekarang posisi di Indonesia atau di negara asal? Di Indonesia Bu, masih di Bandung. Oh, oke. Masih Bandung. Yakub juga. Iya, masih ada. Oke. Tapi kenapa tidak bertanya sama teman-temannya? Yakub dan Abdirrahman? Why you don't ask your friend about our lecturer? Kalau saya tahu Bu, tapi yang tidak tahu dia. Saya udah tahu Linky. Oh, oke. Yakub? Tapi Oke. Yakub? Yakub, answer me please. Ya Bu. Okay, what your problem? Ya Bu. What your problem in my class? Ya Bu. Yeah. Bu, Do you have any problem with my class? Bu tidak paham di join dia linki. Oh, you don't know the Yeah. link. But you already in group, my group Ya WhatsApp. Bu. You already in group WhatsApp? Yakub, Bu gak bisa internet. why? Halo. Why? Okay, Yakub. After this class, you must WhatsApp me, right? Ya right Bu. Oke. Teman-teman, kita mulai ya. Oke, saya akan pelan-pelan saja menerangkan. Oke, ini materinya bahasa Indonesia. If Yakut and Abdirrahman still don't understand our module, you can private message to me ya. WhatsApp. oke Bu, siap insyaallah. Ya, oke. Oke, teman-teman, untuk yang Laplace ada pertanyaan?
Ibu izin bertanya boleh? Boleh. Oke, saya buka dulu modulnya ya. Oke, silakan. Tapi Bu, ini tuh sebenarnya yang udah lama, yang konvolasi. Konvolusi. Oke. Masih boleh ditanyain nggak, Bu? Oke, nanti WhatsApp pribadi ya. Udah, makasih Ibu. Oke, ya oke. Laplace ada pertanyaan? Ibu Bunten mau nanya. Ya. Ibu, saya masih bingung di cara gambar ROC-nya, Bu. Yang di asir-asir itu. Gimana ya, Bu ya? Yang Laplace ya. Oke, Iya, yang Bu. Laplace yang halaman berapa? Sebentar, Bu. Di page Di 7. page 7. Oke. Yang ini? Yang ini? Di page itu sama di page 17, Bu. 16, Bu. Di situ 16. saya masih bingung, Bu. 16 ini ya. Oke. ROC itu kan region of convergence ya. Jadi wilayah tempat si pool itu berarti yang dipenyebut ya. Jadi pool itu yang membuat sistem kita menjadi sehingga itu pool, teman-teman lihat penyebutnya. Tapi kalau misalnya zero itu yang di pembilang. Jadi kalau zero itu yang membuat sistem kita nol, itu pembilang, lihat pembilangnya, numeratornya ya. Kalau misalkan untuk pool, teman-teman lihat yang penyebutnya denumeratornya. Ya, kalau untuk yang nomor 6, ya, oke, yang ini teman-teman lihat soal nomor halaman 6 dulu ya. Ya, untuk Laplace Z dan Fourier itu biasanya ada tabelnya. Teman-teman nge-refer ke tabel saja. Ini saya sengaja speed-nya saya turunkan ya karena ada Abdirrahman dan Yakub ya. Jadi saya tidak secepat seperti biasanya. Ya, saya turunkan speed-nya ya, tempo bicara saya kurangkan. Oke, ini teman-teman soalnya itu adalah eksponensial pangkat min AT UT ya. Nah, kalau untuk Laplace dia kan mentransformasikan sistem kita yang sinyal kontinu ya. Nah, kalau misalkan nanti Z itu yang sinyal diskritnya. Ya, jadi di sini kita menggunakan integral. Ya, teman-teman masukkan integralnya ya, masukkan UT-nya ya sehingga didapatkan integral eksponensial pangkat S plus A T dt batasnya 0 sampai tak hingga. Sehingga didapatkan 1 plus 1 per S plus A. Ya, ini daerah ROC-nya adalah besar dari min A, karena S plus A sama dengan 0, S-nya min A. Ya, kenapa di sini? Ya, oke. Nah, di sini teman-teman lihat, karena dia besar dari min A, ya, karena dia besar dari min A, maka yang diarsir adalah besar dari sini. Nah, yang lebih besar dari min 2 misalnya kan min 1 gitu ya, 1, 0, maka yang diarsir adalah sebelah sini. Itu maksudnya. Sama halnya dengan sini, kalau misalkan ini 2 gitu ya, ini anggap 2 gitu ya. Kalau misalnya di posisi sebelah kanan sumbu imajiner, ini kan kebetulan dia di sisi kiri sumbu imajiner, teman-teman tetap ambil yang paling besarnya, yang besar dari min A-nya berapa. Nah, kalau misalnya dari sebelah kanan sumbu imajiner, hal sama, ambil yang besar dari A-nya. Kalau misalnya A-nya 2, ya ambil yang besar dari 2, berarti kan 3, 4, dan seterusnya. Itu maksudnya. Nah, di sini paham? Paham. Oke, sekarang halaman 16. Oke, ini itu dari sini. Oke, dari sini. Saya punya soal. Soalnya itu adalah eksponensial pangkat min 2T UT ditambah E min 3 UT. Nah, ini teman-teman lihat di tabel nih. Lihat di tabel ya, sehingga untuk eksponensial pangkat min 2T UT itu adalah Laplace-nya 1 per S plus 2. Ya, sementara untuk eksponensial min 3 UT itu eksponensialnya adalah 1 plus S plus 3. Oke, sorry, Yakub and Abdirrahman bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa ya, Yakub, Dek, bisa Dek? Ya bisa, Bu. Bisa ya, oke. Saya lanjut. Oke, nah teman-teman berarti kan tadi S plus 2 sama dengan 0, berarti kan S-nya sama dengan min 2 ya?
Karena di sini UT, maka di tabelnya, mana tabel, kita balik ke tabel, ya. Karena UT, maka dia kan 1/S, regionnya kan besar dari 0. Ya, nah maka di sini menjadi si regionnya itu besar dari min 2. Teman-teman lihat yang di penyebutnya. Ya, nah di sini setelah itu teman-teman gabung ya, karena di sini plus, teman-teman gabung 1/S plus 2 ditambah 1/S plus 3. Nah, dapatnya ini nanti teman-teman cari hasilnya ini ya. Ya, saya nggak perlu jabarkan. Ini tinggal dikalikan penyebutnya saja, berarti nilai atas dapatnya adalah ini. Ya, jadi zeronya itu adalah min 5 ya, min 5 per 2. Sementara untuk regionnya itu adalah min 3 dan min 2, ambil yang min 2-nya, yang lebih besarnya. Itu maksudnya, karena regionnya besar dari min 2 dan min 3, teman-teman ambil yang min 2. Ya, nah sementara untuk ini gambar 16 ini sifat-sifat Laplace ya. Kalau misalkan dia linear, ya, kalau misalkan dia ada X1T, maka Laplace-nya adalah X1S gitu ya, dengan region of convergence-nya itu adalah R1. ROC itu region of convergence X2T, maka Laplace-nya X2S dengan ROC-nya region of convergence-nya R2. Ya. Nah, kalau misalkan A1X1T kita tambahkan dengan A2X2T, maka nanti si Laplace-nya itu adalah A1X1S plus A2X2S, di mana R1-nya itu adalah, ini adalah simbol untuk himpunan bagian. Jadi ini adalah himpunan bagian dari R aksennya, dan R1 juga adalah, ini adalah simbol dari, selain gabungan apa ada irisan, R1 irisan R2, itu maksudnya. Maksud dari gambar yang di sini. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti lebih ini untuk contoh-contohnya aja ya. Tapi kalau misalkan nanti untuk soal biasanya lebih ke Laplace dan inverse-nya. Ya. Berarti nanti untuk UTS tentukan Laplace dan tentukan inverse-nya, itu nanti soalnya ya. Saya tidak akan menanyakan sifat-sifatnya. Mau nanya lagi sedikit boleh Bu? Ya. Berarti buat ngegambar si Laplace ini lihat dulu dari tabel ya Bu ya, habis itu ngelihat dari besar penyebutnya Bu, baru digambar ya Bu ya? Iya, teman-teman refer ke tabel ini. Kalau penyebut itu kan nanti untuk menentukan ROC-nya ya, itu nanti untuk menentukan batasnya, batas wilayahnya. Nah, hati-hati apakah dia besar dari 0 atau kecil dari 0, hati-hati karena mempengaruhi persamaannya. Hati-hati. Ya. Nah, baik Bu, terima kasih Bu. Nanti nge-refer ke tabel aja semua. Ya Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bu, Ya. yang tadi tabel yang slide ke 6 Bu. Yang mana? Slide ke-6 ya, oke ini. Nah, itu batasnya udah pasti dari 0 sampai tak hingga Bu. Iya, biasanya 0 sampai tak hingga. Iya. Terus yang itu Bu, yang UT-nya itu hilang Bu. Kenapa? Yang UT. Yang UT? Iya. UT itu kan indikasi untuk sinyal unit step. Karena di sini kan eksponensial min AT, dia kan berarti sinyalnya naik terus ya karena ada eksponensial. Itu UT itu indikasi dia sinyal step. Ya, jadi kita tidak memasukkan UT-nya. Yang kita masukkan adalah eksponensial pangkat min AT, kita kalikan dengan eksponensial pangkat min ST. Ya, UT itu hanya indikasi dia sinyal unit step saja. Ya, oke ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut ke Z? Nanti teman-teman. Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Di slide yang 11 itu kan ada penentuan zero dan pole. Nah, Ya. di hasilnya itu ada scale factor yang 2, tapi itu pengaruhnya scale factor itu ke grafik apa ya Bu? Kalau di grafik nggak ada ngaruh scale faktornya. Di grafik kita hanya melihat pool dan zero saja.
Ya, Baik, Bu. kita hanya lihat pool dan zero saja. Ini untuk Laplace ya. Vektor itu yang dua yang di depan ya, pengali dari duanya itu. Tapi biasanya di grafik tidak muncul, yang muncul hanya region of convergence-nya saja. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke Z. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Materinya belum saya sharing ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sudah, materinya sudah saya share. Oke, teman-teman boleh dilihat dulu materinya. Oke, di monitor sudah ada? Ya, Bu. Sudah ya. Oke ya, oke, kita lanjut. Sekarang Z. Oke, nah kalau tadi untuk transformasi Laplace, ya, itu kita menggunakan untuk sinyal waktu kontinu, sementara untuk transformasi Z, itu kita gunakan untuk sinyal waktu diskrit. Ya, oke. Di sini transformasi Z, ya, kita menggunakan sigma. Ya, berbeda dengan Laplace yang menggunakan integral. Ya, jadi untuk persamaannya, untuk equation-nya, untuk Z itu adalah XZ sama dengan sigma XN Z pangkat min N, N-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, di mana Z itu adalah kompleks, dia adalah R dikali E J omega, ya. R itu didapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat, sementara omeganya didapat dari arcus tangan B per A, ya, sehingga kalau kita gambarkan ada sumbu realnya, sumbu X, sumbu Y-nya ada imajinernya, maka R-nya itu adalah sisi miringnya, sementara omeganya sudutnya adalah sudut antara sumbu real dan sumbu imajinernya. Ya, oke. Saya lanjut. Pada Z juga ada yang namanya ROC. Ya. Nah, kalau untuk Z, ya, bidang yang menggambarkan ROC-nya kita sebut dengan Z-plane atau bidang Z. Ya, teman-teman lihat di sini, zero itu kita lambangkan dengan 0, sementara poolnya itu yang silang. Ya, jadi zeronya yang bulat, pool itu yang silang. Oke, nah di sini kayak ini sudah ada ya, nilai yang menyebabkan XZ bernilai 0. Ya, teman-teman lihat pembilangnya disebut dengan 0, sementara nilai yang menyebabkan nilai XZ bernilai tak hingga, teman-teman lihat penyebutnya kita disebut dengan pool. Ya. Oke, teman-teman lihat di sini, ya, ini yang silang berarti poolnya, yang lingkaran berarti zeronya. Oke, di sini ada contoh, ya. Tentukan transformasi Z dari sinyal berikut, Xn-nya adalah A pangkat N UN. Ya, teman-teman gunakan rumus XZ-nya sama dengan sigma dari Xn Z pangkat min N, N-nya minta hingga sampai tak hingga, teman-teman masukkan nilai Xn-nya sehingga didapatkan
XZ Laplace-nya adalah Z per Z kurang A, di mana ROC-nya itu adalah besar dari A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Nah, kalau kita bikin ROC-nya, ya, kalau misalkan dia nilai A-nya terletak antara 0 dan 1, teman-teman tetap ambil poin A-nya. Jadi, untuk ROC-nya dimulai dari titik A. Lihat di sini, yang disilang itu adalah A, maka teman-teman mulai arsirnya itu dari A. Ya, kalau misalkan dia besar dari 1, ya, tetap ambil yang A juga paling luar. Ya, jadi teman-teman lihatnya di nilai ROC-nya. Jadi dinilai A-nya. Ya, untuk mengarsir daerah ROC-nya. Ya, setelah itu teman-teman lihat yang ini, kalau misalnya min 1, ya, sama A gitu, tetap ambil dari A juga. Ini sama dengan 0 tadi ya, yang awal ya, sinyal atas ya, ambil dari titik A-nya. Ya, yang ini juga sama, kalau misalkan dia A kecil dari min 1, tetap poin kita adalah si A-nya. Ya, ini untuk ROC-nya. Kalau misalkan nilai ROC-nya besar dari A. Ya, ini untuk ROC. Laplace dan Z itu gampang ya, nggak sesulit materi yang sebelumnya. Intinya teman-teman pahami tabelnya saja. Ya, karena semuanya nge-refer ke tabel. Ya, nah ini contoh nomor 2. Ya, contoh nomor 2, XN-nya adalah min A pangkat N U min 1 min N. Ya, masukkan ke persamaan sehingga didapatkan Z per Z min A. Lihat, di sini ROC-nya adalah kecil dari A. Ya, lihat di sini ini min A N U min N min 1, bandingkan dengan yang atas tadi A pangkat N U N. Ya, yang berbeda hanya nilai ROC-nya saja. Ya, yang satu besar A, yang satu kecil dari A. Tapi untuk Laplace-nya sama, Z per Z kurang A. Ya, hati-hati dengan ROC-nya. Oke, ini untuk gambarnya. Kalau misalkan dia A-nya itu 0 sampai 1, berarti ambil yang di dalam A. Ini karena dia kecil ya, karena dia kecil dari A, berarti teman-teman ambil yang kecil dari A. Bandingkan nanti dengan gambar yang di atas. Kalau misalnya dia A besar 1, maka tetap ya yang di dalam A ya. Kalau tadi kan di luar A, karena dia lebih besar. Ya, kalau ini dia di dalam A. Sama halnya dengan kalau misalkan min 1 sampai A, tetap dia di dalam juga. Sama, dia di dalam juga. Ya, teman-teman bisa bandingkan dengan sinyal yang ROC di atas. Ya, ini kalau misalkan dia ROC-nya kecil dari A. Ya, oke, saya lanjut. Nanti teman-teman nge-refer ke sini saja. Yang tadi seperti saya bilang, UN, kalau UN, maka teman-teman pakai 1 per 1 kurang Z min 1 atau Z per Z min 1. Ini kenapa dapatnya Z per Z min 1? Tinggal dikalikan Z saja. Kita menghilangkan si Z pangkat min 1-nya. Kalikan Z, berarti kan Z per Z kurang 1, itu maksudnya. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang kiri, boleh menggunakan yang kanan. ROC-nya tetap besar dari 1. Ambil yang A, karena A di sini 1. Ya, kalau misalkan nanti sinyalnya 1 per 1 kurang Z pangkat min 1, teman-teman jadikan dia Z. Ya, jadi dia artinya Z per Z kurang 1. Berarti A-nya 1. Ya, nanti kalau di soal misalkan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1 dikurang Z pangkat kuadrat, berarti teman-teman kali Z kuadrat. Jadi hasilnya Z kuadrat per Z kuadrat dikurang Z dikurang 1. Ya. Oke, nah ini teman-teman nge-refer ke sini saja. Oke, jangan lupa kali sinyalnya yang ini, jadikan yang sisi kanan. Kalikan dengan pangkat tertingginya. Ya, ini yang tadi A pangkat NUN, ini Laplace-nya Z per Z min A, ROC-nya Z besar dari A, sementara kalau min A pangkat NU min 1, min N min 1, maka ROC-nya kecil dari A. Ya, teman-teman merefernya ke A. Itu untuk mencari nilai ROC-nya. Ya, untuk tabel saya skip, nanti dipelajari. Oke. Oke, yang ini ada contoh. Ini ada yang mau ditanyakan? Misalkan saya punya XN
5, 3, min 2, 0, 4, min 3, n-nya dari min 2 sampai 3, ya, tentukan transformasi z-nya. Maka z-nya itu adalah 5z kuadrat ditambah 3z dikurang 2 ditambah 4z pangkat min 2 dikurang 3z pangkat min 3. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke. Ada pertanyaan? Yakub dan Abdurrahman, any question? No, Bu. Belum? Iya. Not yet. Oke, Yakub? Agak, Bu. Belum, oke. Yang lain? Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Oke, ini contoh nomor 2. Ya. Tentukan transformasi Z serta gambarkan pool zero-nya. Teman-teman, pool berarti penyebut, zero berarti pembilang, itu saja. Serta tentukan ROC-nya untuk sinyal berikut. Ya. AXN setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NUN, ya, untuk yang B, XN sama dengan sepertiga NUN ditambah setengah NU min N min 1, ya. Yang C itu adalah XN setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NU min 1 min N. Oke. Sinyalnya sudah benar. Oke, teman-teman lihat ke tabel yang tadi. Ya, untuk setengah pangkat NUN ditambah sepertiga NUN, teman-teman lihat tabel yang tadi deh. Berarti kan setengah pangkat NUN tadi kan berarti Laplace-nya Z per Z kurang setengah, ya. Karena A pangkat NUN, ya, bisa ngikutin ya? Bisa? Bisa? Oke, saya lanjut. Nah, sementara sepertiga pangkat NUN itu Laplace-nya adalah Z per Z kurang sepertiga. Teman-teman kalikan, samakan penyebutnya sehingga didapatkan 2Z Z kurang 5 per 12. Ya, di mana nanti ROC-nya adalah besar setengah. Ya, maka gambarnya adalah seperti yang ini. Berarti ambil yang batas A paling luar. Batas A paling luar itu adalah setengah. Ya, lihat, poolnya ambil yang setengah. Walaupun ada sepertiga dan seperdua, teman-teman tetap ambil yang A-nya paling luar, yaitu setengah. Oke, bisa ngikutin sampai sini untuk soal yang A? Bisa, Bu. Nah, oke, saya lanjut. Oke, untuk yang B, yang ini sama ya. Berarti ini kan ROC-nya besar dari sepertiga, sementara ini kecil dari setengah, ya. Bisa ngikutin? Ya, sehingga ROC-nya itu adalah yang ini, nilai Z-nya di antara sepertiga dan setengah. Hasilnya adalah gambarnya yang ini. Bisa ngikutin saya? Bisa, Bu. Bisa, oke, good. Lanjut, yang C. Nah yang ini. Oke, untuk yang ini, dari tabel, berarti kan ini ROC-nya besar setengah, kecil sepertiga, ya. Ya, kalau misalkan besar setengah, kecil sepertiga, dia tidak ada irisan, ya. Bisa ngebayangin sinyalnya? Besar setengah, kecil sepertiga, berarti dia nggak ada ROC, karena dia tidak ada yang beririsan. Berarti untuk soal yang C, ROC-nya tidak ada. Bisa ngikutin? Bu, izin bertanya, Ya. apa bentuk dari grafik itu selalu lingkaran ya, Bu? Iya, karena di sini adalah diskrit. Masih ingat yang sistem kemarin berada dalam lingkaran satuan? Oh iya, Bu, iya, Bu. Oke, berarti untuk diskrit lingkaran, nanti untuk continue berarti nanti yang garis lurus ya terhadap sumbu X-nya ya. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y-nya. Maka tadi scale factor
kita perhatikan di continuum. Ya, yang kita perhatikan adalah nilai ROC-nya saja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Intinya tabel ya, teman-teman refer ke tabel. Saya lanjut, ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya, oke. Kalau sifat-sifat saya skip karena sama dengan Laplace, saya langsung ke ini tabelnya nanti ya, teman-teman. Ini sifat-sifatnya langsung dikonversi saja. Oke, saya langsung ke inverse ya. Oke. Untuk inverse Z, ya teman-teman pakai rumus kebalikan ya. Kalau Z tadi itu sigma, sigma xn Z pangkat min n gitu ya. Nah, kalau untuk inverse-nya ya inverse dari xz gitu ya. Nah, untuk inverse-nya teman-teman boleh menggunakan 4 metode ini. Tapi yang sering saya gunakan itu adalah ekspansi pecahan parsial karena lebih gampang. Ya, tapi nanti di UAS saya tanya pakai pecahan parsial saja. Ya, pakai yang metode nomor 4. Ya, yang pertama itu inversi formula, tabel berarti lihat tabelnya. Yang ketiga itu ekspansi power series. Yang keempat itu adalah ekspansi pecahan parsial. Tapi nanti untuk UAS saya step, teman-teman tentukan inverse Z berikut menggunakan ekspansi pecahan parsial gitu ya. Nah, kalau pakai formula ya berarti teman-teman inverskan formula yang sigma yang tadi. Ya. Nah, sigmanya yang di atas kita inverskan. Oke, yang kedua itu menggunakan tabel. Ya, tabel pasangan pakai yang di atas. Oke, pakai rumus yang EZ, X1Z plus sedemikian ditambah XNZ ya. Di mana X1Z, XNZ itu adalah fungsi ya, dari inverse transformasi X1N sampai XNN. Oke, kayaknya di bawah ada. Oke, ini pakai ekspansi power series ya. Pakai rumus XZ sigma dari XN Z pangkat min N, maka dia sedemikian ditambah X min 2 Z kuadrat ditambah X min 1 Z dan seterusnya. Ya. Kalau nggak salah di contoh ada. Oke, ini kalau pakai ekspansi pecahan parsial ya, pakai XZ sama dengan numerator Z dibagi dengan denumerator Z atau pembilang dibagi penyebut, itu maksudnya sama dengan K ya. K itu scaling faktornya tadi, Z min Z1 sedemikian kita kalikan dengan Z kurang Z M ya per Z kurang P1 sedemikian dikali dengan Z dikurang PM. Lihat di sini ada M dan N ya, ini nanti pangkatnya ya. Nah, kalau misalkan N itu besar sama M, maka teman-teman gunakan rumus yang ini ya, XZ per Z sama dengan C0 per Z ditambah C1 per Z kurang P1 dan seterusnya sampai Cn per Z kurang Pn. Nah, maka rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi C0 per Z plus sigma CK per Z kurang PK, K-nya dari 1 sampai N. Ya, maka rumus yang ini teman-teman kita dapatkan sederhananya adalah C0 ditambah sigma dari CK Z dibagi Z kurang PK, sigmanya K-nya dari 1 sampai nilai N-nya. Ya, oke, kalau misalkan nilai M-nya besar dari N-nya, maka rumusnya menjadi XZ sigma dari B Q Z pangkat Q, Q-nya dari 0 sampai M kurang N, ditambah dengan sigma CK Z per Z kurang PK, K-nya dari 1 sampai N. Ya, oke, pakai rumus yang ini. Oke, ini contohnya. Ya. Ini berarti pakai power series ya. Oke, tentukan inverse transformasi Z dari sinyal berikut. XZ-nya itu adalah Z kuadrat 1 dikurang setengah Z pangkat min 1 dikali 1 kurang Z min 1 ditambah 1 tambah 2 Z min 1. Ya, Z-nya itu antara 0 sampai tak hingga. Ya, teman-teman kalikan saja sehingga didapat Z kuadrat plus setengah Z kurang 5 per 2 tambah Z min 1. Ya, dengan power series sehingga didapatkan hasil XN-nya itu adalah 1 setengah min 5 per 2 dan 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut?
pertanyaan? Mungkin tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, dengan menggunakan metode ekspansi power series, tentukan inverse Z dari sinyal berikut. 1 per 1 kurang A, Z pangkatnya 1, Z-nya besar dari A, dan 1 per 1 kurang AZ min 1, Z-nya kecil dari A. Oke, pakai rumus. Ya, karena ROC Z besar dari A itu berada di sisi kanan, maka kita bagi dia dengan 1 kurang AZ pangkatnya 1. Sehingga didapatkan 1 plus AZ pangkatnya 1 ditambah A kuadrat Z pangkatnya 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini ya, karena dia 1 per 1 kurang AZ pangkatnya 1, nah itu besar dari A ya. Nah, maka untuk XN-nya itu adalah A pangkat NUN. Ya. Nah, sementara untuk yang kedua, karena dia kecil dari A, kita lihat sisi kirinya, kita bagi dia dengan min A plus Z, ya, sehingga hasilnya adalah min A pangkat min 1Z dikurang A pangkat min 2Z kuadrat, dan seterusnya. Sehingga untuk inverse-nya kita dapatkan adalah min A pangkat NU min 1, min N min 1. Ini kalau pakai yang ekspansi. Oke, nah yang seterusnya, kita menggunakan metode ekspansi pecahan parsial. Ya, kalau misalkan ada Z, yang A itu adalah Z dibagi 2Z kuadrat dikurang 3Z ditambah 1, di mana Z-nya itu adalah kecil setengah, dan yang B itu adalah Z per Z min 1 dikurang Z per Z min setengah, Z-nya itu adalah besar dari 1. Ya, teman-teman pakai gunakan pecahan parsial. Ya, intinya adalah kalau menggunakan ekspansi pecahan parsial, Z-nya ini teman-teman tarik ke depan dulu. Ya, Z-nya tarik ke depan, sehingga sisanya itu adalah 1 per 2Z kuadrat dikurang 3Z tambah 1. Ya, lakukan hal yang sama untuk Z yang lainnya ya. Kalau misalkan ekspansi parsial, intinya Z yang ini harus ditarik ke bawah XZ per Z. Ya, nanti untuk mencari C1, C2-nya, Z-nya taruh lagi ke atas. Ya, oke, nah ini contohnya. Ya, Z-nya saya tarik ke bawah sini, dapatnya 1 per 2Z kuadrat dikurang 3Z tambah 1. Nah, Laplace tidak perlu ya, kalau Laplace tidak perlu, kalau Z perlu. Z tarik ke bawah Z-nya, kalau S nggak perlu, Laplace nggak perlu. Ya, hati-hati dengan Laplace dan Z. Ya, sehingga didapatkan, ini nanti teman pecah, sehingga didapatkan 2, Z kurang 1, Z kurang setengah. Setelah itu pecah dia menjadi 2, yaitu C1 per Z min 1 dan C2 per Z min setengah. Pecah dia. Ya, untuk mencari C1, maka caranya itu adalah, di sini saya jabarkan ya. Untuk C1 itu nanti caranya adalah Z. Ini, kayak di sini saya tambahkan. Oke, di sini saya tambahkan biar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini adalah Z per ini ya, Z-nya ini saya taruh lagi ke sini. Ya, ini Z per 2 Z kurang setengah. Z-nya ini teman-teman ganti dengan 1 karena di sini 1. Ya, makanya di sini jadi 1 dan 2 dikali 1 dikurang setengah. Jadi dapatnya adalah 1 per berapa? 1 per 1 ya. Ya. Bisa ngikutin? Halo, bisa ngikutin saya? Masih, Bu. Bisa ya? Oke, nah kenapa di sini dapatnya 1? Hal yang sama nanti teman-teman lakukan untuk C2. Berarti C2 itu adalah Z per 2 Z min 1. Z-nya ganti setengah. Masukkan setengah. Ya, masukkan 2 setengah. Setengah kurang 1. Ya, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah sehingga didapatkan hasilnya adalah yang di bawah ini. Ya, hasilnya adalah yang di bawah ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Lihat dia kecil ya, kecil dari setengah, berarti sisi kiri. Oke, nanti teman-teman coba pelajarin dulu. Ya, nanti kalau tidak paham langsung PM ya.
Oke, nah ini kalau misalkan dia kecil dari setengah, sekarang kalau misalkan dia besar dari 1, kalau besar dari 1 berarti kan dia di sisi kanan ya. Sisi kanan, ya maka langsung teman-teman gunakan rumusnya saja. Ini adalah berarti UN ya, karena di sini 1, sementara ini adalah setengah N pangkat UN. Ya, sehingga hasilnya adalah 0, setengah, 3/4, 7/8, dan seterusnya. Ya, ini kalau misalkan ROC-nya besar dari 1. Oke, N-nya teman-teman tinggal masukkan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Yang tadi Bu yang A Bu masih bingung Bu, itu kok jadi kebalik ya Bu, yang C1-nya jadi C1 sama dengan 1/2 dikali Z minus setengah Bu. Yang mana yang 40? Ya, nah itu Bu. Kenapa nggak C2 Bu, yang kirinya? Kenapa nggak C2? Maksudnya? Ya, itu kan C1 sama dengan 1/2 Z minus setengah Bu. Nah itu maksudnya dapat dari mana gitu Bu? Masih belum kebayang Bu. Oh, yang ini. Oke. Iya Bu. Oke. Oke, ini sinyal awal kita kan C1 bagi Z-1 plus C2 bagi Z-2 ya. Sampai sini dulu, pasti saya bagi nih. Sampai sini paham ya? Bu. Oke, sekarang saya ingin mencari C1. Kalau saya mencari C1, berarti kan Z-nya sama dengan 1. Berarti yang saya bagi itu, nanti kan Z minus setengahnya masih sisa ya. Berarti Z yang setengah ini saya jadikan untuk pembaginya. Ya, jadi di sini adalah Z. Z dibagi 2 dikali Z kurang setengah. Z-nya saya ganti dengan 1. Karena di sini kan Z min 1 sama dengan 0, Z-nya 1 ya. Ya. Berarti yang ini, Z ini saya ganti 1 semua. Ini jadi 1, ini jadi 1. Sehingga didapatkan C1-nya 1. Bisa? Hal yang sama untuk C2. Berarti nanti 2, Z kurang 1, Z-nya ganti dengan setengah. Bisa? Bisa Bu, insya Allah. Bahkan ada lagi yang lain? Nah, Izin bertanya, Bu. ya, nanti untuk mencari angka yang ini, teman-teman masukkan N-nya ya. Masukkan N-nya. Dapat hasilnya. Ya, oke, silakan. Cek ada suaranya nggak, Bu? Cek. Ya, ada. Oh iya, Bu, untuk contoh soal yang itu kan pasti memiliki ROC, Bu, atau memiliki batas-batas regional. Jika dalam soal gitu ada Ya. persamaan-persamaan yang tidak memiliki konvergen, itu penyelesaiannya bagaimana, Bu? Tidak memiliki batas-batas gitu, Bu. Ada, pasti ada batasnya. Teman-teman itu lihat ke tabel ya. Oke, kalau misalkan tidak disebutkan tabel saya halaman berapa. Oke, kalau tidak disebutkan batasnya, teman-teman lihat di soalnya. Kalau ini nih, misalkan nih A pangkat NUN gitu, ya. Berarti kan di sini Z per Z min A. Berarti batasnya adalah A. Berarti ini pasti besar A. Ya. Oke, berarti ROC-nya yang di belakangnya ini. Makanya yang dari 1 dikurang 1 per 1 kurang A Z min 1, teman-teman jadikan Z per Z min A. Dikalikan dengan pangkatnya yang paling tinggi. Nah, yang di ujungnya itu, si A-nya itu, nah itu adalah ROC-nya. Perlunya di sana. Ya, paham? Paham? Bisa? Paham?
Bu, terima kasih Bu. Ya, teman-teman lihat yang paling ujung ya di penyebut ya, itu ROC-nya. Kalau nanti misalnya di soal tidak disebutkan ROC-nya. Ya, sekarang tergantung dia besar dari ROC-nya atau kecil dari ROC-nya. Hati-hati di situ. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi? Silakan, ada lagi pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Abdurrahman and Yakub? Any question? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Sepertinya Abdurrahman dan Yakub semester depan ketemu saya lagi ya. Oke, Bu. Pleasure, Salah. yes? Yakub? Ya, Bu. You will meet me again? Oke, Bu. Oke. Salah. Yes, Bu, if you can, Bu. Ini- You must ya, you should ya. Oke. Oke, salah. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup mungkin Bu. Cukup ya. Teman-teman minta tolong dipelajarin dulu materinya. Nanti kalau yang kurang paham boleh PM saya ya. Oke. Nah, untuk yang praktikum, saya kasih waktu 2 minggu, berarti nanti jangan ada yang nanya lagi ya. Berarti untuk Selasa kita tidak ada pertemuan. Ya, nanti teman-teman ngumpulinnya berarti tanggal 4 ya. Sorry. Tanggal 1 ya. 1 kita libur nggak sih? Tanggal merah Bu. Tanggal merah ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman ngumpulinnya paling lambat tanggal 31 ya. Baik, Bu. Ya, oke. Kalau misalkan praktikumnya udah selesai, saya langsung memberikan soal UAS-nya ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah memberikan hasil tugas yang konvolusi kontinu, saya berikan langsung soal UAS-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Silakan dipelajari. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Silakan, Bu. Silakan, Pak. Silakan. Sama-sama. Ya.